Nur, Selo sebagai Bu Nur, Bu Ida Salsa sebagai Bu Ida, Amri sebagai Tian, Yuswa sebagai Aldo, Dede sebagai Pak Rahmat. Aldi sebagai Juga sebagai Aldi, Kevin sebagai Iqbal. Dan untuk Wani, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan drama dari kelompok Saji. Langsung saja kita ke alur cerita. Dari balik pintu terdengar suara seorang wanita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Malin. Diana. Ini Kang, saya mau mengantar makanan ke rumahnya Ibu. Kebetulan Bapak dapat rezeki. Iya, Diana, terima kasih ya. Kalau gitu, saya pergi dulu ya, Kang. Ya. Siapa itu, Nin? Dia Diana. Wah, baik sekali ya dia. Iya. Ibu rasa-rasa sepertinya dia menyimpan hati padamu, Nak. Ah, bisa aja. Hari terus berlalu, kehidupan Malin dan ibunya tetap saja seperti itu. Beberapa ibu yang mulutnya segi semput selalu membicarakan kehidupan Malin dan ibunya. Aku semakin hari semakin bosan saja melihat kehidupan keluarga Mandel Bayar ini. Aku juga, kasihan ya, punya anak lelaki tapi tak berguna. Iya, untung saja kita memiliki suami yang lumayan kaya. Iya, ditambah kita punya anak yang rajin. Seperti itu tidak seperti anak yang masih baik itu. Tanpa mereka sadari, Malin mendengar percakapan mereka. Malin undang sangat geram dengan apa yang mereka bicarakan. Ibu, maksud apa kalian membicarakan saya dari belakang saya tidak berbakti kepada orang tua? Kalau kamu merasa seperti itu, ya terserah kamu. Saya akan buktikan, saya akan menjadi orang terkaya di kampung ini. Buktikan, Malin, kami tidak butuh kata-katamu. Iya, betul itu, Malin. Lagian yang kita bicarakan itu sesuai fakta, kan? Terserah, kalian lah. Malin pun beranjak meninggalkan mereka yang mulai saat itu, Malin berniat untuk merantau. Ibu, aku mau ngomong sesuatu. Apa yang ingin kau katakan, Nak? Aku punya merantau ke luar kota. Apakah mereka sudah bulat untuk pergi ke luar kota? Ya, Ibu, aku nekat untuk tidak buat karena orang-orang di luar sana banyak yang ngomong seperti itu pada aku. Setelah mendapatkan restu ibu, Malin pun pergi ke rumah pamannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malin, silakan duduk. Jadi gini paman, maksudnya saya lagi merantau keluar kota. Kalau gitu di depan pemanasan kota. Oh, mau bersedia udah siap. Ya, Kan paman. Malin, kita sangat bergerak, kalau bisa naik. Hari keberangkatan Malin merantau pun tinggal 3 hari lagi. Kabar tentang Malin yang ingin merantau pun sampai ke telinga Diana. Diana teramat sedih mendengar hal itu.
benar kalau Malin mau berangkat ke kota. Sejujurnya aku bisa berpisah dengannya. Terlebih lagi dia belum tahu tentang perasaan yang menyukainya. Apa kau mencintaiku? Aku Tidak, aku juga mencintaimu. benarkah? Benar. Dan akhirnya hari keberangkatan Malin pun tiba. Mande, Rubayah, dan Diana pun mengantarkan Malin ke pesisir pantai. Ayo cepat, Malin. Kamu berangkat. Udah, ya, udah. Ayo cepat, Malin. Apa akan segera berangkat? Akhirnya, kapal yang membawa Malin Kundang pun pergi. Setelah melalui lautan yang panjang, akhirnya kapal yang mereka tumpangi sampai di kota. Dan kehidupan Malin pun bermula. Malin. Inilah kota, Malin. Kau harus di sini. Jangan lupakan orang-orang kamu yang mendukung. Ya, Paman. Paman Malin Kundang pun meninggalkan Malin. Dan kini Malin hanya seorang diri di tengah biru-biru kota. Di tengah kesendiriannya, tanpa sengaja Malin menabrak seorang wanita. Jangan lihat-lihat Ya, dong. maaf. Perkenalkan, nama saya Malin. Kenalkan, nama saya si Ayu. Kau bisa memanggil saya Ayu. Ya. Pertemanan yang singkat antara Malin dengan Ayu membuahkan rasa cinta di hati Ayu, dan setelah itu mereka sering bertemu dengan satu sama lain. Malin, Ya. Malin, sebenarnya ada yang mau aku katakan kepadamu. Katakanlah. Sebenarnya aku sangat menyukaimu. Dari sejak kita pertama bertemu, aku sangat jatuh cinta kepadamu. Aku juga menyukaimu, tapi aku takut kau tidak mencintaiku. Aku menyukaimu kok, Malin. Setelah masing-masing memutuskan untuk saling mengetahui perasaan masing-masing, Malin pun memutuskan untuk melamar Ayu. Kemudian mereka pergi menemui ayah Ayu. Ayah, aku akan memperkenalkan seseorang kepadamu. Siapa, Ayu? Ini Malin, pacar Ayu, ayah. Pacar? Iya. Perkenalkan ayah, nama saya Malin. Malin? Kamu Malin? Yang diangkat anak saya kan? Iya. Wah, saya sangat-sangat berterima kasih padamu. Berkat kau, usahaku sekarang itu maju. Iya, Paman. Iya, ayah. Di sini Malin sebenarnya akan mengutarakan perasaannya. Dia akan melamar aku, ayah. Lama, Iya, ayah. saya akan merestui kalian. Tapi sebelumnya, saya harus mengetahui latar belakang keluargamu dulu. Saya tidak rela anak sematawayang saya harus menikah dengan orang yang tidak jelas latar belakangnya. Apalagi dengan orang yang miskin. Ayah, tidak boleh berbicara seperti itu. Malin hidup sebatang kara di dunia ini. Benarkah? Iya. Baiklah kalau begitu. Saya akan merestui kalian. Iya. Setelah itu, beberapa hari kemudian terselenggaralah pesta pernikahan Malin Kundang. Lalu bagaimana nasib Diana yang pernah dijanjikan Malin akan dia lamar? Kembali ke kampung asal Malin, tampak seorang wanita duduk di bangku. Ternyata kamu ada di sini, Diana. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Ada apa, Alda? Kamu tahu pria kamu di sebelah yang bernama Iqbal yang minggu lalu datang kemari? Iya, ada apa? Tadi aku bertemu dengannya. Kamu tahu apa yang dia katakan? Dia menyukaimu, Diana. Apa tanggapanmu? Ini sudah 5 tahun, Diana. Tak ada satupun kabar tentang kamu, Diana. Alamatmu, Diana. Hatimu lain, Diana. Diana, kenapa kamu terima cintaku?
apa yang dipikirkan dia nak. Terima cinta Iqbal, dia benar-benar tulus padamu. Baiklah, aku mencintaimu. Akhirnya, Diana menerima cinta Iqbal dan beberapa bulan kemudian mereka menikah. 2 tahun setelah pernikahan, Malin dan Ayu akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Tian. Tian tumbuh sebagai anak yang baik berkat didikan mereka berdua, dan kini usia Tian telah memasuki usia remaja. Papa, Mama. Nah, kamu mau berangkat sekolah? Iya, Ma. Sudah hati-hati di jalan ya, Nak. Iya, iya. Belajar yang rajin juga. Iya, Ma. Dadah. Tak terasa ya, Tian sudah selesai itu sekarang. Iya. Padahal waktu itu dia masih menjadi putra kesayangan kita. Tapi tak apa kok, sekarang Tian masih aku anggap sebagai putra kecil. Oh iya, dirasa-rasa hari ini aku ada agenda arisan bersama temanku. Udah aku antar. Benarkah? Baiklah kalau begitu. Dua. Baik. Aldi, Dadah. saya akan pergi keluar untuk menghadiri acara arisan. Nanti tolong kamu jaga rumah ini ya. Baiknya ya. Dan kalau ada Tian pulang ke rumah, kamu tolong penuhin semua kemauannya. Oh iya, satu lagi. Saya tidak mau ketika saya kembali dari rumah teman saya, rumah saya masih terlihat kotor. Mengerti? Oh, iya, iya. Baiklah, saya pergi dulu. Enaknya dari orang kaya bisa nyuruh-nyuruh. Di sisi lain, Ibu Malin di kampung tengah merindukan Malin Kondang. Dari arah luar terdengar suara ketukan pintu. Mande Rubayah pun pergi membukanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vina, masuk nak. Ada keperluan apa kau kemari? Ini Vina mau mengantarkan makanan untuk nenek dan ibu. Wah, Diana dari dulu sudah baik ya. Sampaikan rasa terima kasih nenek pada ibumu. Baik, Nek. Nenek mau kemana? Mau membuatkan minum, tidak usah repot-repot, Nek. Wah, kau memang baik sekali seperti ibumu. Kau juga mempunyai paras cantik seperti dia. Nenek ada saja. Kalau begitu, Vina pulang dulu. Ibu sudah menunggu. Berhati-hatilah, nak. Sampaikan salam nenek kepada kedua orang tuamu. Itu anak Diana, Ya, andai dengan Malin, mungkin saja dia adalah cucumu Rubaya. tapi sayangnya bukan kan? Iya, lalu bagaimana sekarang? Apa ada kabar dari Malin? Belum sama sekali. Ini sudah sangat lama. Apa mungkin? Mungkin apa? Apa mungkin Malin meninggal di perantauan? Meninggal? Malin belum meninggal, Ida. Ya sudah, kalau keyakinanmu begitu, dalam waktu dekat semoga Malin memberimu kabar. Semoga saja. Hari terus berganti, namun Mande Rubaya masih belum mendapatkan kabar dari anak tercintanya. Oh anakku Malin, bagaimana keadaanmu sekarang? Apa kau sehat-sehat saja di sana? Malangnya nasibmu Mande Rubaya. Ya, lagi pula anak satu-satunya pergi merantau dan tak ada kabar sampai sekarang. Mungkin Malin sedang sibuk. Sibuk? Kesibukan apa yang telah memakan waktu begitu lama? Atau mungkin anak kesayangan itu sudah mati, Mande Rubaya? Belum, Malin belum meninggal. Lantas, kenapa ia tidak memberimu kabar? Atau mungkin ia sudah tak ingat padamu? Mungkin saja. Iya, atau dia sudah jadi kriminal dan banyak di buruan polisi sehingga enggan mengabarimu. Si Malin itu hanya mulutnya saja yang besar dan tak ada buktinya. Betul itu. Terserah apa saja yang kalian katakan tentang anakku. Tapi yang kalian katakan itu semua tidak benar. Dasar nenek peot, baru saja dibanggakan. Sementara itu, di rumah Malin Kondang, dia tengah berkumpul dengan keluarga kecilnya. Apakah boleh jika aku dan dia mengikutimu? Boleh. Baiklah, kalau begitu, aku akan hidup bersamamu. Hari keberapa tahun tiba, Malin Kondang bersama keluarganya sangat menikmati perjalanan itu. Sampai akhirnya sesuatu terjadi. Kapal yang mereka tumpangi
nak. Mama juga tidak tahu nak ini di mana. Tapi ini Tapi apa? Kau mengetahui tempat ini? tidak. Baiklah kalau begitu lupakan saja. Dari kejauhan, Bu Ida melihat Malin Kundang dan menghampirinya. Malin, kau benar Malin. Akhirnya kau kembali juga. Tunggu biarkan aku kabarkan ibumu. Ibu, kau mengetahui orang tadi? tidak, ibuku sudah meninggal. Tak berapa lama kemudian, Manja Rubaya sampai ke tempat Malin ditemani oleh Ibu Ida, Diana, dan Vina. Malin! Malin Kundang anakku! Kau siapa? Kau bukan ibuku. Ibuku sudah meninggal. Ini ibu nak! Ibu, wanita kurus seperti ini mengaku menjadi ibunya Malin. Tidak mungkin. Saya tidak punya ibu. Malin, apa yang kau katakan dia ini ibumu? Tak kusangka kau telah berubah. Kau bukan Malin yang dulu. Ini memang bukan ibuku. Apakah dia adalah nenekku? Bukan, dia bukan nenekmu. Tapi Pak, tidak ada tapi. Pak, kita mau berangkat sebentar lagi. Sekali. Wanita kurus itu tiba-tiba menghampiri kita. Tapi aku masih butuh penjelasan. Nanti aku mau menjelaskan. Baiklah kalau begitu. Malin Kundang pun pergi meninggalkan ibunya dalam keadaan sangat sedih dan terpukul. Sudahlah Rubaya, kamu jangan sedih terus. Ya, Nek. Nanti dia hilang, aku bisa mengenalnya. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Malin Kundang dan keluarganya sampai di rumah. 2 hari kemudian, dari balik pintu rumah terdengar suara ketukan. Aldi, tolong bukakan pintu. Baiknya nak. Lama sekali kau. Ada silakan masuk. Yuli, ada apa kamu menelponku? Duduk sini. Sebenarnya aku sedang bingung. Kenapa? Iya, aku takutnya nenek dulu waktu itu beneran ibunya Malin. Kenapa? Saat itu kamu tidak berlaku apa yang katakan Malin. Oh, benar juga. Baiklah, aku akan membuang lembaran-lembaran di sisi lain, Manja Rubaya ingin sekali pergi ke kota untuk memastikan bahwa anak yang ia lihat sore itu adalah betul-betul anaknya Malin Kundang. Apakah betul ibu bersama kami di kota? Iya nak, nenek sudah tahu itu padanya. Baiklah kalau begitu. Baiklah, balik ke belakang. Sesampainya di kota, Diana membantu Manja Rubaya mencari alamat Malin Kundang. Dan beberapa hari kemudian, akhirnya mereka menemukannya. Assalamualaikum. Aldi, lihat di depan ada siapa? Kau ini. Baiknya. Apakah betul ini rumah Malin Kundang? Betul, tapi Tuan Malinnya tidak ada di rumah. Siapa sih mengganggu waktu istirahat saja? Kalian lagi. Mau apa kalian kesini? Jangan rumah seenaknya. Mau mencari siapa kau? Kami ingin mencari Malin. Malin suamiku. Malin, ada yang mencarimu nih. Sudah Pak. Kalian lagi. Tidak bosan ini omongan ibu. Malin, aku ya, bahwa ini ibumu, ibu yang paling kamu. Itu kan ibuku. Kau telah berubah, Malin. Kau bukan seperti anakku. Sudah, pergi sana. Baiklah. Ya Tuhan, kalau memang benar anakku Malin Kundang telah mati, maka ampunilah dosanya. Lapangkanlah kuburannya kalau memang ia benar-benar telah meninggal. Tapi kalau memang betul di hadapanku ini adalah Malin Kundang anakku, maka tunjukkanlah kekuasaanmu. Setelah Manja Rubaya berkata seperti itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Seketika kilat menyambar. Ibu, maafin aku ibu. Sebuah kejadian tak terduga terjadi. Malin Kundang tiba-tiba berubah menjadi batu. Tuhan telah menunjukkan kebenarannya pada Manja Rubaya, bahwa lelaki itu adalah benar anak kandungnya. Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah tentang perjalanan anak manusia yang telah dibutakan oleh harta sehingga tak mengakui ibu kandungnya lagi.
Kita sebagai anak haruslah selalu berbakti kepada orang tua kita, bagaimanapun keadaan mereka. Dan untuk anak yang orang tuanya telah tiada, doakanlah mereka sesungguhnya adalah anak soleh, akan selalu terus mengalir pahalanya. Sekian penampilan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sarung. Kenapa?